Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkun Muhlisin. Saya kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dengan NIM 18.00009041. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Global. Di sini saya akan melakukan podcast dengan teman saya yang kebetulan teman saya mengambil jurusan prodi yang sama. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung aja. Halo Mas, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Mas. Iya. Mohon maaf ya teman-teman, kita tidak memakai masker karena kita udah lama ketemu bareng kayak gitu. Terus kita udah melakukan vaksin juga ya Mas? Iya. Jangan lupa juga buat teman-teman yang di rumah itu Yes. untuk vaksin gitu loh. Jangan takut jadi titan loh. Oke, kita masuk aja ke materinya ya Mas. Oke. Materi podcast. Jadi kita tuh akan membahas tentang Global Citizen Education gitu Mas, alternatif paradigms gitu. Nah, jadi di sini tuh pendidikan global atau Global Citizenship Education, standar-standar ini hanyalah prinsip-prinsip minimal yang harus dipenuhi oleh guru PPKN kayak gitu. Kan Mas nih sebagai calon guru PPKN ya Mas. Insya Allah. Iya, amin lah. Nah, dalam melakukan transformasi keilmuan, Mas sebagai mahasiswa PPKN UAD sangatlah diperbolehkan untuk mengembangkan capaian pembelajaran lain yang dikembangkan oleh Mas sendiri kayak gitu Mas. Mas tuh sebagai calon guru PPKN sangat diperbolehkan sekali untuk mengembangkan capaian pembelajaran lain yang dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa-siswi di Di sekolah-sekolah gitu. Di sekolah yang nanti akan Mas diajar. akan yang Mas tempati kayak gitu Mas. Oke. Nah, di sini ada 5 cara standar pengajaran kewarganegaraan global yang ditetapkan oleh UNESCO, Mas. Yang disebut sebagai, yang disingkat nih Mas, yang disingkat sebagai PEACE. Nah, PEACE Mas, bukan PEACE. Nah, yang pertama di sini ada P-nya itu partisipasi Mas. Yang pertama partisipasi siswa. Nah, cara pertama ini membantu Mas sebagai calon guru atau kalian sebagai calon guru PPKN yang berstandar nasional yang mampu mengajarkan PPKN kepada siswa-siswi dengan melibatkan mereka di kelas dengan cyberroom kayak gitu, untuk bercerita tentang pengalaman siswa-siswi tersebut di rumahnya, di lingkungan masyarakat kayak gitu Mas, Di kehidupan sehari-hari di mereka. kehidupan sehari-hari mereka kayak gitu. Nah, untuk poin pertama nih Mas, Mas nanti kalau Mas udah jadi guru nih Mas, apa sih yang akan dilakukan sama Mas Dian ini akan tetapi masuk dalam konteks poin pertama ini Mas, kayak gitu, partisipasi siswa Yang akan saya lakukan ya. Iya. Buat nanti mengajar di sekolah. Yang pertama sih jadi kita tuh kalau sebagai guru, pengalaman pribadi waktu sekolah dulu ya, memposisikan kita tuh ke siswa itu sebagai teman. Guru itu bisa beberapa bidang, bisa sebagai guru, pengajar, atau orang tua, bahkan bisa sebagai teman atau sahabat. Iya, benar. Nah, kita tuh bisa memposisikan kita tuh sebagai teman atau sahabat mereka, agar mereka tuh bisa terbuka ke kita tentang pengalaman-pengalaman mereka yang buruk atau kayak yang menyenangkan di luar sana, untuk bisa berbagi cerita kepada kita, agar kita tuh bisa memberikan suatu masukan atau solusi kepada mereka, agar tidak berpikiran terus di situ gitu Mas. Jadi itu harus memposisikan kita tuh sebagai teman mereka. Apabila misalnya nih, contoh kecil, mereka tuh takut untuk berbicara menceritakan pengalaman pribadinya kepada orang tua. Kan banyak nih Mas kasus-kasus yang siswa-siswa itu suka murung itu di kelas. Nah, kita tuh
harus bisa memposisikan diri kita itu sebagai teman dia, sebagai sahabat dia, untuk dia tuh bisa berbagi cerita kepada kita gitu Mas. Supaya siswa-siswi tersebut tidak sungkan untuk bercerita ya Mas. Ya, bercerita ya, gitu. begitu. Siap Mas. Nah, oke. Untuk poin 1 udah bisa dijelaskan, udah jelas. Lanjut ke poin kedua ini itu exchange Mas. Nah, cara kedua ini bertukar informasi Mas. Nah, cara kedua ini mengharuskan Mas ini memposisikan siswa-siswi sebagai partner diskusi kayak gitu. Nah, jadi contohnya itu gimana sih Mas? Sebagai partner diskusi kayak gitu. Buat partner diskusi ya Mas. Kalau menurut saya pribadi nih Mas ya. Kalau buat partner diskusi itu kita tuh bisa ada beberapa cara sih. Kita ambil cara yang simpelnya aja ya Mas. Yeah. Kita di kelas itu kan banyak nih siswa ya. Kita bagi misalnya ada 4 atau 5 kelompok. Yep. Kita tuh misalnya membahas suatu pembahasan tentang Pancasila nih ya. Yeah. Kita membahas tentang Pancasila, tentang ideologi kita negara Indonesia. Kita membahas tentang Pancasila kepada mereka itu. Nah, mereka tuh dibagi kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing duduk. Saya tuh menjelaskan tentang Pancasila tuh, misalnya Pancasila ini adalah ideologi bangsa negara kita, negara Indonesia. Nah, kita tuh beri masukan kepada mereka, apa sih pendapat kalian tentang Pancasila yang ada di negara kita. Nah, mereka tuh bisa mengungkapkan pendapat mereka tentang apa yang dalam pikiran mereka tuh, yang mereka mengerti tentang Pancasila. Nah, begitu. Jadi membuka pikiran mereka Mas. Iya, benar-benar. Jadi saling bertukar informasi itu emang bener sih Mas ya. Jadi misalkan dari kelompok ini mengemukakan bahwa pengertian Pancasila ini menurut mereka tuh seperti ini, beda lagi dengan kelompok yang lain kayak gitu. Nanti kan itu bisa saling mengambil ini apa yang mereka tidak diketahui jadi tahu kan kayak gitu. Dalam kelompok itu kan ada saling beradu argumen ya. Nah, benar. Nah, kita dalam beradu argumen itu bukan saling menjatuhkan, tapi saling membangkitkan. Dalam konteks itu, dalam tanda kutip itu membangkitkan pola pikir kita. Kita berpikir kayak gini, ternyata orang lain itu berbeda dengan pikiran kita. Nah, terus kita mengerti, oh berarti kita sama orang, tapi kita pemikiran itu berbeda. Nah, jadi kita jadi mengerti, oh jadi kayak gini gitu loh. Berpikir kritis itu jadi kayak gini gitu loh. Berpikir kayak gini itu jadi gini gitu loh. Jadi membuka siswa-siswa itu untuk berpikir ideologis. Kayak gitu Mas. Jadi siapa tahu punya pemikiran yang lebih baik kan? Iya. Iya, benar. Nah, oke, yang poin 2 udah bisa dimengerti, udah bisa diterima. Lanjut ke poin ketiga nih Mas, artistik kultur. Nah, cara ketiga ini dengan menggunakan metode kegiatan seni seperti teater, musik, terus menggambar kayak gitu sih Mas. Nah, tapi perlu diperhatikan lagi sih Mas di sini kegiatan seni ini hanya cara belajar, bukan tujuan belajar kayak gitu sih Mas. Oh, jadi kita tuh memasukkan seni dengan PPKN gitu, dengan cara PPKN tapi cara mengajarnya dengan cara seni kayak gitu. Oh, kayak gitu maksudnya dengan alternatif seni kan. Gini Mas, untuk kayak gitu alternatif menurut saya nih, menurut saya pribadi, kita kayak memasukkan seni-seni tradisional. Iya. Kayak angklung, calung. Itu bukan tujuan belajar kita untuk bisa untuk bisa memainkan itu, tapi untuk bisa mengenalkan bahwa angklung, calung itu bawaan dari budaya kita gitu loh Mas. Iya, benar. Jadi kita tuh memasukkan seni-seni tradisional kita seperti ya lagu-lagu daerah atau alat musik daerah, memasukkan kita bukan buat siswa itu bisa terhadap alat musik tersebut, tapi buat siswa itu memahami bahwa alat musik tersebut itu bahwa milik kita loh, milik negara kita gitu loh. Iya, benar. Seperti kasus-kasus yang ya sudahnya gitu loh, ada beberapa kasus yang budaya-budaya kita tuh diklaim oleh negara lain, dan kita nggak terima, otomatis kita nggak terima kan, karena itu budaya kita. Iya. Kenapa kita
Kenapa budaya itu bisa diklaim oleh negara orang lain? Karena kita nggak membagikan pengalaman kita tentang budaya itu kepada generasi kita. Jadi budaya itu bisa diklaim dengan seenaknya oleh negara lain, kayak gitu Mas. Jadi kita tuh harus memperkenalkan budaya-budaya kita ke generasi muda. Iya. Ya. Soalnya kan dari sejak dulu juga penyebaran kayak seperti penyebaran agama Islam sih Mas ya. Jadi penyebarannya itu dimasukkan ke dalam seni kayak gitu seperti ada yang kidung, terus ada kayak apa sih lagu-lagu kayak lagu-lagu shalawat gitu. Kayak gitu kan, itu dipadu-padankan dengan seni kayak gitu. Iya. Tapi tujuan utamanya itu ya memberikan pembelajaran agama tersebut kayak gitu. Benar. Iya, masuknya Mas. Nah, itu poin ketiga udah, lanjut ke poin kreatif kritikal nih Mas. Nah, cara keempat ini melatih siswa kalian di sekolah untuk terbiasa berpikir kritis dan kreatif Mas dalam menguji pemikiran baru. Nah, baik dengan cara tindakan maupun menerjemahkan suatu pemikiran, pertanyaan dan observasi secara detail. Jadi cara keempat ini melatih si siswa ini untuk berpikir kritis gitu Mas, kreatif kayak gitu. Nah, langkah Mas sebagai guru tuh dengan cara apa nih Mas kayak gitu? Untuk langkahku kayak kembali lagi ke poin yang pertama tadi ya Mas. Sebagai teman atau sebagai orang tua. Iya. Gitu loh. Jadi kita melakukan pendekatan secara personal kepada siswa tersebut dengan membagikan suatu pengalaman kita entah di SMA, entah kuliah, atau entah menjadi guru nantinya. Kita itu membagikan pengalaman kepada mereka untuk bisa berpikir ke depan, bukan untuk mendoktrin mereka bisa harus seperti saya gitu loh. Bukan mendoktrin mereka untuk seperti saya, tapi membuka pikiran mereka menjadi luas gitu loh, bahwa kehidupan itu bukan hanya bidang itu saja. Iya, benar. Masih banyak bidang-bidang lain yang untuk mereka tekuni, kayak gitu Mas. Iya sih Mas, benar banget. Nah, itu untuk yang keempat udah jelas sih. Jadi siswa ini dituntut untuk berpikir kritis supaya apa ya? Supaya kita itu bisa berpikir secara mendalam. Kita tuh bukan hanya paham terhadap satu bidang tersebut. Kita tuh bukan hanya hidup itu bukan hanya sekedar kita sekolah, kerja, terus apa ya? Kan tujuan orang tuh beda-beda sih Mas ya. Tapi ini harus membuka pemikiran baru, bukan membuka sih, merangsang pemikiran baru terhadap siswanya kayak gitu kan Mas. Benar. Jadi kayak gini Mas, kita tuh sebagai guru, kita tuh bukan untuk memberikan materi-materi saja, tapi kita tuh untuk mendidik siswa untuk bisa menjadi mandiri. Jadi kita tuh sebagai guru tuh harus memberikan arahan kepada siswa-siswa nantinya untuk bisa mengenal diri sendiri dulu. Jadi kita tuh arahkan siswa itu untuk mengenal diri mereka sendiri dengan cara pendekatan, dengan cara memberikan motivasi, dengan cara memberikan suatu pengalaman kita. Karena kan pemikiran orang tuh pasti berbeda-beda ya Mas. Pasti ada yang menerima tentang motivasi itu dengan pengalaman kita itu, ada juga yang menolak. Itu hak kepada mereka sendiri. Kita cuma memberikan suatu pengalaman, memberikan suatu pengalaman hidup. Jadi hidup itu nggak monoton Mas. Misalnya kayak kita hidup di satu tujuan itu tuh apa sih hidup? Kita hidup tujuan itu untuk mati, ya, tujuan kita hidup untuk mati. Nah, di kita hidup itu harus diwarnai, tidak harus lurus ke mati itu. Kita harus mewarnai dengan kehidupan beraneka ragam loh. Di dunia itu beraneka ragam. Bisa kita dengan cara ke seni, ke musisi, ke pendidikan, atau nyampe ke IT, itu bisa Mas, banyak dengan cara kita bukan harus mendalami itu semua, kita cuma memahami. Kita paham IT, kita paham musik, kita paham seni,
kita tuh paham agama itu wajib. Kalau agama itu harus mendalami. Iya. Karena itu basic kita gitu. Jadi kita tuh harus memahami itu karena untuk hidup ke depannya kita nggak tahu mau seperti apa. Iya, benar banget itu, Mas. Nah, itu untuk poin keempat udah jelas sih apa langkah-langkah Mas sebagai nanti calon guru gitu ya, Mas. Nah, lanjut ke poin kelima nih, Mas. Ada extraging. Extraging ini yaitu dengan cara menjauhkan jarak hubungan antara pengetahuan yang sudah terbiasa dalam artian yang sudah terbiasa, yang sudah diketahui sama siswa-siswi dengan pengetahuan yang belum diketahui kayak gitu sih, Mas. Nah, apa langkah Mas yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan poin kelima ini, Mas? Untuk membuka pemikiran baru ya, Mas. Iya. Mungkin nggak beda jauh sama yang poin-poin 1, poin 3, poin 4 tadi. Dengan cara pendekatan secara personal. Ya mungkin ini tuh nggak personal juga nggak apa-apa gitu loh. Iya. Secara kelompok juga bisa kalau membuka pemikiran baru dengan cara kita mengajak mereka ke acara talk show atau mengajak mereka ke acara debat atau mengajak ke acara apa gitu. Mereka tuh bisa memiliki pengetahuan baru di sana. Iya, benar. Contoh kecil saja, kayak kan banyak nih di SMA, SMP atau SD sekalipun lomba yang namanya LCC, lomba cerdas cermat. Nah, kita tuh bisa mengajukan ada beberapa siswa untuk mengikuti lomba tersebut agar mereka tuh mengetahui bahwa pengalaman itu bukan ada di sekolah doang. Benar. Kita membuka pengalaman di luar. Iya. Gitu loh. Kita jangan terpaku di sekolah doang. Sekolah itu cuma materi tugas. Kita nggak tahu ke di luar, kita nggak bisa apa-apa, Mas. Iya. Kita cuma tahu materi, cuma tahu tugas, tapi kita tidak tahu kehidupan. Kita kayak hidup tuh di lingkungan apa ya? Kayak di ini sama pengetahuan, cuma lingkup pengetahuan doang. Kita tahu ini nih, tapi kita nggak tahu cara mau menjalankannya. Jadi kita tuh harus seimbang tentang pengetahuan dan pelaksanaan. Iya, benar. Nah, ini udah jelas sih, Mas, poin kelima. Ada sedikit tambahan nih untuk teman-teman kita semua, bahwa pengetahuan tuh bukan hanya sekedar di jenjang sekolah kayak gitu. Seperti ya, kita sebagai mahasiswa nih, Mas. Ini perspektif pendapat saya sendiri ya, Mas. Oh, kenapa sih kita tuh dikasih IPK tuh standarnya 4? Kenapa gak 10 kayak gitu? Ya. Kenapa sih, Mas? Kurang tahu ya kalau itu. Jadi gini, Mas. Kenapa bisa 4? Soalnya pengetahuan yang kita didapat tuh nggak semuanya bisa didapat dari kampus gitu, Mas. Jadi kita tuh harus mencari pengetahuan lain tuh dari luar kayak gini. Soalnya yang 6 tuh dari luar pengetahuan kita tuh harus observasi kayak gitu, mencari tahu, menjelajah pengalaman baru kayak gitu sih, Mas. Misalkan kayak gini, Mas, diskusi kayak gini kan nggak didapat di kuliah di gitu perkuliahan ya. kita kan. Materi, ya. Nah, tapi kan kalau kita misalkan gabung sama anak-anak prodi lain, anak hukum, misalkan anak prodi teknik, prodi apalah, kita tuh dapat pengetahuan baru loh, Mas, yang kita nggak didapat dari materi kuliah kayak gitu. Mungkin itu aja sih, Mas, yang yang bisa dibahas di podcast kali ini. Soalnya kan kita tuh terbatas dengan waktu ya, Mas. Soalnya ini durasi udah lama juga sih. Ya udah, kita akhiri saja podcast kali ini, bincang santai kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke.